Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alfiansa, mahasiswa PGSD Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Di sini saya akan melakukan simulasi pembelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 5 semester 2 dengan materi kebebasan berorganisasi. Tolong simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Pasti semuanya baik-baik saja ya. Nah, sebelum belajar alangkah baiknya bajunya yang belum rapi dirapikan dulu supaya terlihat lebih bagus. Nah, semua sudah rapi kan? Kalau begitu kan kelihatan lebih bagus. Sebelum kita mulai belajar, kita berdoa dulu ya. Bapak pimpin dulu doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Hari ini siapa yang gak hadir? Oh ya, semua hadir semua ya. Kalau begitu Bapak cek dulu ya kehadirannya. Agus, hadir Pak. Samsul, hadir Pak. Denny, hadir Pak. Oh, semua hadir semua ya. Nah, kalau begitu kita sebelum masuk ke pembelajaran kita bernyanyi dulu ya, supaya tidak lihat terlesu. Baik, salah satu temannya pimpin dulu. Ya, Denny, kamu pimpin nyanyi. Lagunya lagu nasional Bapak pilih, yaitu lagu Tanah Air aja ya. Semuanya berdiri. 1, 2, 3. Tanah air ku tidak kulupakan, kau terkenang selama hidupku. Biarpun saya pergi jauh, tidak akan hilang dari kalbu. Tanahku yang ku cintai, engkau ku hargai. Kita cukupkan lagunya sampai sini saja ya. Kalau begitu silahkan duduk anak-anak. Nah, Bapak mau bertanya nih. Di sini siapa yang tadi pagi sarapan? Ya, semua sarapan semua ya. Nah, tahu nggak kalian pentingnya sarapan pagi itu? Dengan sarapan pagi, kalian bisa menambah stamina. Biar paginya kalian tidak cepat lapar, sehingga kalian bisa berkonsentrasi saat mengikuti pembelajaran. Yang kedua, misalnya kalian pada saat hari Senin kalian tidak makan atau sarapan pagi, kalian bisa pingsan. Makanya dengan sarapan pagi bisa menambah stamina dan juga menghemat uang jajan kalian. Ingat gak pembelajaran minggu kemarin? Ya, minggu kemarin kan Bapak sedikit menjelaskan tentang apa itu organisasi. Hari ini kita akan melanjutkan dengan yaitu tentang materi kebebasan dalam berorganisasi. Nah, sebelum kita masuk ke pembelajaran, langkah baiknya kita mengetahui dulu tujuan pembelajaran dari materi ini. Nah, tujuan dari pembelajaran ini adalah Bapak harap kalian dapat menjelaskan apa itu organisasi. Yang kedua adalah memberikan contoh organisasi di sekolah dan organisasi yang ada di masyarakat. Yang ketiga adalah kalian dapat menjelaskan peran serta dalam memilih organisasi yang ada di sekolah, karena kalian masih dalam ruang lingkup pembelajaran. Kita langsung ke materi saja ya. Ingat nggak tentang apa itu organisasi?
Sudah lupa semuanya ya? Nah, kalau begitu Bapak akan jelaskan kembali ya. Apa itu organisasi? Organisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu adalah pengertian dari organisasi. Kalian catat kembali ya, supaya kalian tidak lupa lagi. Anak-anak, tolong amati gambar ini ya. Nah, ini adalah salah satu gambar contoh organisasi yang ada di sekolahan, yaitu organisasi OSIS, organisasi siswa intrasekolah yang ada di sekolah-sekolahan. Ini merupakan salah satu organisasinya. Anak-anak, setiap orang itu memiliki hak dalam kebebasan. Salah satunya ialah hak dalam kebebasan berorganisasi. Jadi kalian itu boleh memilih organisasi apapun tanpa dipaksa oleh orang manapun. Contohnya Bapak tidak boleh memaksa kalian ikut organisasi manapun, karena kalian memiliki hak kebebasan dalam berorganisasi. Karena hak dalam kebebasan itu sudah dicantumkan dalam Undang-Undang Dasar dan dipasalkan. Jadi kalian sudah ada hak untuk memiliki kebebasan. Di dalam masyarakat pun kalian juga boleh memilih organisasi yang kalian mau. Itu juga adalah hak kebebasan kalian. Sampai di sini semua paham kan apa maksud Bapak tentang kebebasan dalam berorganisasi? Ya, kalau sudah paham, kita lanjutkan yang selanjutnya, yaitu adalah Bapak di sini ada tugas. Tugasnya tugas kelompok. Kalian kan ada 20 siswa. Bapak bagi menjadi 5 kelompok. Jadi setiap kelompok itu terdiri dari 4 orang. Tugasnya adalah kalian mencari tahu organisasi yang ada di sekolah dan di masyarakat. Terserah kalian mau 2 atau 3 pun juga nggak apa-apa. Yang penting kalian tahu organisasi yang ada di sekolahan dan di masyarakat. Tadi Bapak sudah memberikan satu contoh organisasi yang ada di sekolahan, yaitu OSIS. Nah, kalian juga bisa mencari tahu organisasi yang ada di sekolahan. Paham kan maksud dari tugas kalian? Nah, tolong dicari tahu ya. Dibuatkan kelompoknya. Sekarang kalian pilih sendiri ya kelompoknya. Bapak percaya sama kalian, kalian bisa memilih setiap kelompoknya. Ada juga organisasi lain yang di sekolahan. Kalian kan biasanya mengikuti pelaksanaan baris berbaris di kelas atau di sekolahan. Nah, itu kan ada salah satu contohnya. Biasanya kalian mengikuti apa biasanya? Nah, itu adalah salah satu organisasi juga. Kalian pasti tahu apa itu organisasinya. Setelah Bapak berjalan-jalan melihat tugas kalian, Bapak simpulkan bahwa kalian ini bisa dan tahu apa itu organisasi dan organisasi yang ada di sekolahan dan di masyarakat. Kalian tahu banyak tentang organisasi-organisasi yang ada di sekolahan dan juga di masyarakat. Kalau begitu, kumpulkan sekarang ya tugasnya, nanti akan Bapak nilai. Di sini ada nggak yang ikut organisasi yang di sekolahan? Wah, banyak sekali yang ikut organisasi. Nah, tahu nggak pentingnya ikut organisasi itu apa? Baik, Bapak akan jelaskan. Pentingnya organisasi itu adalah yang pertama, kalian bisa mendapatkan informasi. Yang kedua, menambah wawasan. Yang ketiga, menambah ilmu. Yang keempat adalah
kalian bisa mendapatkan teman. Dengan mengikuti organisasi, kalian bisa mendapatkan teman yang banyak. Yang kelima adalah kalian bisa mendapatkan ilmu yang tidak diajarkan di sekolahan. Contohnya tadi kan adalah kalian bisa mengikuti PBB atau baris berbaris. Nah, itu kan bukan salah satu materi yang ada di sekolahan, tetapi yang ada di organisasi. Sampai di sini paham semua kan maksud Bapak? Syukur kalau kalian paham semua. Bapak harap kalian tetap giat dalam ikut organisasi. Itu kan menambah pengetahuan dan pengalaman kalian juga. Dan yang belum ikut organisasi, Bapak harapkan kalian ikut organisasi. Tidak usah jauh-jauh. Di sekolahan ini juga banyak organisasinya. Salah satunya OSIS, yang kedua itu Pramuka, itu juga termasuk organisasi. Kalian dengan ikut organisasi itu bisa menambahkan pengetahuan. Teman-teman kalian yang ikut organisasi juga mendapatkan ilmu-ilmu yang belum tentu kalian bisa dapatkan. Kalian tidak iri dengan teman-teman kalian yang sudah mendapatkan ilmu. Nah, kalau memang kalian iri, tolong ikuti organisasi yang positif ya. Bapak juga mau kalian ada peran serta dalam organisasi yang ada di sekolahan. Kan banyak organisasi yang ada di sekolahan itu, yaitu bidang keagamaan, bidang olahraga, bidang seni dan budaya, bidang media massa, dan organisasi bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan adanya bermacam-macam bidang organisasi di sekolah itu, Bapak harap peran apa saja yang dapat kalian lakukan. Misalnya jadi pengurus, anggota, dan jangan sampai kalian jadi penonton. Karena kita ikut organisasi itu bisa menambah pengalaman kita supaya bisa lebih berkembang dan guna menghadapi tantangan kita di masa depan nanti. Mungkin itu saja yang Bapak dapat sampaikan materinya. Bapak ada tugas. Tugasnya adalah Bapak ada 3 soal. Nah, ini nanti kalian jawab ya. Bapak kasih waktu 20 menit. Kalau tidak sempat, kita jadikan PR ya. Kerjakan sekarang ya anak-anak. Karena waktunya sudah lebih dari 20 menit. Semua sudah selesaikan tugasnya? Nah, kalau begitu kumpulkan sekarang ya. Bapak mau periksa. Mungkin besok Bapak akan kasih kembali bukunya. Kumpulkan sekarang. Nah, semua sudah terkumpul. Kalau begitu, dari materi hari ini, kalian ada yang ingin ditanyakan? Semua sudah paham ya? Kalau begitu syukur kalau semua sudah paham. Nah, kalau begitu dari pembelajaran hari ini kita akan simpulkan bersama-sama materi yang kita pelajari hari ini. Yang pertama itu organisasi. Semua sudah tahu kan apa itu organisasi? Seperti yang Bapak jelaskan pertama tadi, organisasi adalah kesatuan yang terdiri atas bagian-bagian dalam perkumpulan untuk tujuan tertentu. Dengan kata lain, organisasi adalah kelompok kerjasama antara orang-orang yang diadakan untuk mencapai tujuan bersama. Nah, itu adalah organisasi. Yang kedua adalah dengan kalian ikut organisasi, kalian bisa menambah ilmu pengetahuan, informasi, dan juga menambah wawasan kalian. Dan yang paling penting adalah kalian bisa mendapatkan banyak teman. Dengan ikut organisasi, banyak orang yang ikut di sana. Kalian juga bisa menjadi teman-teman bagi mereka. Itu adalah salah satu manfaat dari organisasi itu.
Dan juga kalian juga sudah tahu organisasi-organisasi yang ada di sekolahan dan di masyarakat. Contohnya adalah Pramuka dan OSIS, itu adalah salah satu organisasi yang ada di sekolahan, dan di masyarakat adalah yang sudah kalian sebutkan di kerja kelompok kalian tadi. Itu adalah organisasi yang ada di masyarakat. Itu adalah kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Sebelum pulang, Bapak mau kalian memasukkan alat-alat tulis kalian supaya tidak ada yang ketinggalan. Dan saat pulang nanti, kalian harus segera pulang. Atau yang menunggu jemputan, nunggu jemputannya tiba, jangan pulang duluan. Takutnya terjadi apa-apa di jalanan. Setelah pulang nanti, kalian jangan lupa ya untuk membuka bukunya kembali untuk belajar tentang materi kita hari ini, supaya nanti kalian tidak lupa. Dan jangan lupa jaga kesehatan, untuk makan teratur ya. Besok jangan lupa untuk pergi sekolah lagi. Waktu perginya kalian harus bersalaman sama orang tuanya. Dan kalian jangan lupa untuk berdoa, dan jangan lupa juga untuk selalu memohon kepada Yang Kuasa. Mungkin itu saja yang Bapak sampaikan hari ini. Terima kasih. Karena tadi kan kita diawali dengan berdoa, maka langkah baiknya kita ditutup juga dengan berdoa. Baik, akan Bapak pimpin langsung doanya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Ya, berdoa selesai. Sebelum pulang kita nyanyi dulu ya, biar kita semangat pulangnya nanti. Ya, kita akan menyanyikan lagu daerah saja, daerah Kalimantan Tengah, yaitu lagu Isen Mulang. Semua bisa kan? Baik, kita mulai. 1, 2, 3. Mamut menteng ure utusku, isen mulang jite penyangku, gatan yo gaton sewut sarita, tantung ayung te, opa hari kawan balinga, mina mama bakas tabela, unjung miar himbing lenge, hasilnya itahan dia. Lahap tu, lahap we, lahap biar maju we. Lahap tu, lahap we, isen mulang jite puna penyangku. Baik semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pulang anak-anak, selamat jalan. Semoga sampai di rumah ya. Yang bisa saya simulasikan tentang pelajaran pendidikan kewarganegaraan hari ini. Apabila ada salah kata atau pengucapan yang salah, saya mohon maaf karena masih dalam tahap pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.